Halo semuanya, selamat datang di channelku Iki Slamet Iki. Nah, kali ini aku nggak bakalan ngebahas soal kuliner ataupun seputar Bali. Jadi kali ini aku mau ngebahas soal program diet yang aku jalanin selama 1 bulan ini dengan metode intermittent fasting. Nah, penasaran seperti apa? Langsung aja kita buka. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Udah pasti kalian nyari informasi tentang diet. Dan semoga ini cocok memberikan informasi untuk kalian. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa bantu aku subscribe dulu ya. Supaya kayak YouTuber lain lah bilangnya, biar aku tambah semangat gitu. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aku jelasin aja tentang program diet yang aku jalanin selama 1 bulan ini. Hingga bisa menurunkan berat badanku sebanyak 8,7 kilo dalam waktu 1 bulan. Pas. Sebelumnya berat badanku itu 125,1, cuman berat badan terberatku itu 130. Dan aku waktu mulai itu di tanggal 17 Agustus itu di angka 125,1. Dan itu awalnya cuman iseng-iseng aja karena aku ngerasa kayak ini badan udah gede banget gitu, udah susah gerak, mau ngapa-ngapain susah, baju juga udah makin gak muat gitu kan. Terus akhirnya aku searching, baca-baca di Google, searching di YouTube, kok kayaknya mau nyoba nih ya, mau nyoba untuk program diet yang satu ini, intermittent fasting. Dan akhirnya aku nyobain juga cari-cari di Google Play Store. Itu ada aplikasi yang namanya GoFasting atau Go Puasa. Aku coba download itu, terus aku coba pelajarin dulu. Dari situ aku coba untuk pelajarin, ternyata di sini disediakan juga widgetnya untuk mengatur kita minum, terus jam puasanya, terus banyak langkah yang kita lakukan. Jadi aku cukup berharap di aplikasi ini bisa memantau program dietku. Akhirnya di tanggal 17 Agustusnya itu aku mulai, tapi itu belum mulai banget ya. Itu baru nemu aplikasinya dan baru aku aplikasikan itu mulai siang hari sampai di tanggal 18-nya itu baru benar-benar mulai untuk melakukan intermittent fasting. Nah, sebenarnya diet intermittent fasting itu yang seperti apa sih? Ini kalau di Indonesia itu terbilangnya atau cukup dikenal dengan metode dietnya Deddy Corbuzier, yaitu OCD, Obsessive Compulsive Diet. Nah, jadi intermittent fasting ini adalah membatasi kita untuk makan atau kita mempunyai jam makan tersendiri dan selebihnya kita harus berpuasa. Nah, berpuasanya ini sendiri juga kita bukannya berpuasa penuh ya, kita masih bisa minum asalkan itu 0 kalori, misalnya teh tanpa gula, kopi tanpa gula, ataupun air putih. Dan aku paling sering minum air putih ini. Jadi yang aku lakukan di metode intermittent fasting ini adalah aku puasa mulai dari jam 7 malam sampai jam 12 siang. Itu totalnya sekitar 18 jam. Dan selama 18 jam itu aku cuma minum air putih. Kemudian aku mulai buka puasa alias jam makanku terbuka itu di jam 12 siang itu sampai jam 7 malam. Cuman aku makannya sampai di jam 6 sore aja supaya ya lebih maksimal aja. Jadi diet intermittent fasting ini kebetulan cocok banget sama kebiasaan aku yang jarang banget buat sarapan. Jadi aku tuh sarapannya itu selalu di jam 10 atau jam 11. Itu kayaknya bukan sarapan deh ya. Kalian makan siang kayaknya. Nah, karena ketidakteraturanku dalam mengatur pola makan ini, makanya aku berusaha untuk menjalani program intermittent fasting ini. Dan hasilnya cukup lumayan, aku cukup nyaman menjalankan diet ini. Karena sebelumnya aku menjalankan program diet itu selalu gagal. Aku tuh udah ngejalanin yang diet ekstrim, ikut kelas-kelas kayak produk-produk kayak gitu dan akhirnya gagal. Akhirnya sekarang menemukan sendiri diet yang bikin aku nyaman dan semoga bisa berjangka panjang. Karena udah melihat hasilnya ini, aku udah makin semangat aja untuk melakukan diet ke depannya gitu loh. Kenapa aku bisa bilang ini tuh nyaman banget buat dilakuin ya? Karena aku masih bisa makan
enak gitu, sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Cuman karena aku pengen maksimal, jadinya aku selalu mengurangi asupan kaloriku. Jadi aku cek dulu tuh BMR-nya aku tuh berapa di TDEE kalkulator atau fat secret. Kalian bisa cari sendiri BMR-nya berapa, kalori hariannya berapa. Nah itu nanti tinggal dikurangin aja. Plus karena pengen maksimal lagi, aku selalu masak sendiri. Makanannya aku masak semua sendiri. Jadi kita tahu apa yang kita makan dan bahan apa yang kita perlukan, yang kita masukkan. Kemungkinan besar itu juga mempengaruhi dalam proses penurunan berat badan ini gitu. Sama seperti halnya diet-diet yang lainnya, pada awal-awal itu pasti kita merasa ini sangat berat. Ya, karena apa? Karena kita melakukannya ini dipaksa keluar dari kebiasaan kita yang biasanya makan sembarangan tanpa terpola, dan sekarang tiba-tiba dipola. Nah, awal-awal ini di 1 minggu pertama ini aku juga ngerasa kayak berat banget. Pengennya tuh gagal gitu, tapi dengan bermodalkan aku harus bisa, karena aku baru nyoba kan, kalau ini ada hasilnya baru aku semangat lagi nantinya. Dan ternyata oke, selama 1 minggu aku bisa ngelewatin, dan ternyata ada hasilnya. Aku waktu itu turun sekitar 2 kilo dalam 1 minggu. Jadi aku ngerasa ini cukup untuk dilanjutkan lagi biar berat badanku makin turun lagi gitu. Dan jam puasa di diet intermittent fasting ini kan kita bisa atur sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kebiasaan sarapan, ya bagaimana cara teman-teman mengatur itu semua supaya teman-teman bisa ngejalaninnya dengan nyaman gitu. Kalau misalnya aku yang jarang sarapan ya nggak masalah. Cuman kalau yang teman-teman kebiasaan sarapan, kemarin aku dapat pencerahan harusnya bisa dilakukan dengan 3 jam setelah bangun tidur itu makan, dan 3 jam sebelum tidur itu stop makan. Nah, dalam sebulan itu aku ternyata udah ngerasain hasilnya. Berat badanku turun itu di angka timbangan udah kelihatan banget. Kalian bisa lihat di sini. Nah, dari 125 menjadi 116 kg di waktu 1 bulan itu sungguh luar biasa buat aku gitu loh. Walaupun masih gede badanku ya karena aku obesitas, cuman aku udah ngerasain banyak hal yang berubah, terutama ada di efek ini pipi, wajah. Ini rahangku udah mulai kelihatan setnya, dan aku seneng banget. Biasanya kalau di yang ini yang di video ini ada perbandingan videonya. Nah, yang di atas ini itu tuh masih kayak buat nengok gini nih, ini masih kayak gini. Kalau yang di bawah kan aku harus gini kalau untuk nemuin double chin-nya gitu. Kalau yang di itu kan harus gini aja udah kelihatan tuh langsung double chin. Kalau sekarang kan udah enggak, harus gini. Nah, ini pun aku masih prosesnya panjang banget, dan aku semoga enjoy, bisa konsisten. Sejauh ini sih masih bisa konsisten ya. Semoga nanti kedepannya masih bisa juga. Terus ngomongin masalah makanan, apa aja yang aku makan? Seperti yang udah aku jelasin, aku makanannya itu aku masak sendiri. Kebetulan di sini aku ngekos, punya dapur juga di dalam kamar. Jadi aku masak sendiri, lebih hemat, lebih sehat. Kita bisa atur sesuai mood kita mau makan apa. Jadi stepnya itu sebelum aku makan, 1 hari sebelumnya aku udah bikin daftar dulu besok mau makan apa. Itu adalah salah satu cara biar aku nggak bosen dan nggak ngerasa tersiksa menjalani diet ini gitu. Untuk makanannya sendiri, aku lebih sering sekarang ini mengurangi karbo. Aku belum bisa skip nasi putih, jadi aku masih makan nasi putih. Dari awalnya yang mungkin bercentong-centong, pas mulai program diet itu aja aku udah mulai mengurangi. Jadi 1 centong untuk pertama kalinya, dan sekarang sudah menjadi 5 sendok makan aja. Dan menurutku nggak terlalu gimana-gimana ya, maksudnya bukan memperlambat turun gitu, karena tubuh kita juga butuh nutrisi dari karbohidrat itu. Meskipun nasi putih kadar gulanya tinggi, cuman ya gimana, karena kita nggak bisa nge-skip makanan yang biasanya kita makan, jadi aku masih tetap pakai nasi putih. Komposisinya adalah aku banyakin di lauk, di proteinnya, sama di sayurnya. Dan untuk makan siangnya itu aku mulai dari jam 12 siang itu makan 1 kali itu dengan nasi 5 sendok makan, terus lauk dan sayur. Setelah itu aku jam 3-nya itu makan buah ataupun telur 1 butir untuk
ngemil aja, dan di jam 6 sore atau jam 5 sorenya aku makan berat lagi 1 kali, jadi biar malamnya nggak terlalu kelaparan gitu. Kalau malam masih lapar, aku biasanya bikin agar-agar tanpa gula, tapi aku campur sama buah-buahan, jadi tinggal ngemil itu aja. Untuk proteinnya sendiri, aku biasanya lebih sering makan ayam sama ikan. Tahu sama tempe jarang-jarang sih, seminggu paling 1-2 kali, tapi lebih sering ke ayam sama ikan. Dan itu biasanya kalau aku beli di sini sekilo gitu bisa dipakai 2-3 kali gitu. Kalau ikannya sendiri aku karena pengen nyari yang murah dan banyak, aku beli ikan mujair di Bali sini, di daerahku itu 1 kilo cuma 12.000 dan itu isinya ada 10-11 ekor. Jadi lumayan lah buat seminggu stok gitu. Untuk sayurnya sendiri, kebiasaan sih kalau lagi pengen makan yang tumis-tumisan, aku beli kangkung, aku beli sawi hijau, sawi putih. Tapi kalau keseringannya aku lebih seneng makan itu yang berkuah. Jadi aku selalu bikin sop. Ngemilnya, apakah aku masih ngemil snack? Yes. Aku kadang beli 1 Oreo yang panjang gitu. Aku setiap hari, enggak setiap hari sih, aku selalu ngemil 1. Tapi itu kalau lagi pengen ngemil yang snack, ya buat nggak bosen aja. Terus beralih ke olahraga. Nah, ini pasti banyak banget yang mager, kayak sama aku waktu awal-awal ngejalanin diet. Itu rasanya, aduh, badan tuh langsung sakit semua baru pertama kali olahraga di hari pertama. Jadi selama aku menjalankan program diet ini, awal-awal 1 minggu pertama itu aku nggak olahraga sama sekali. Terus pas ngecek timbangan turun, terus aku berpikiran kayaknya kalau ditambahin olahraga bakalan lebih bisa maksimal lagi deh. Akhirnya aku coba untuk jalan kaki aja di pantai, karena ya tempat tinggalku sama pantai itu nggak nyampe 5 menit. Jadi aku jalan kakinya di pantai setiap pagi. Terus aku nyoba Zumba. Waktu pertama kali nyoba Zumba, ternyata aku kecapean karena gerakannya dan musiknya itu, beatnya tuh kenceng sekali. Jadi aku nggak bisa guys. Terus akhirnya aku coba searching untuk senam yang bisa aku terima. Akhirnya aku nemu aerobik. Aku coba senam aerobik yang untuk perut, untuk kaki. Pokoknya itu buat aku pribadi menyenangkan. Akhirnya aku coba untuk aerobik itu setiap sore. Sekarang rutin setiap sore jam 5 sore. Kadang aku live di TikTok, kadang di Instagram juga. Awal-awal aerobik aku beneran kecapean juga. Cuman aku lebih bisa mengikuti. Awal-awal itu aku cuma dapat 7 menit, tapi sekarang setelah 1 bulan bertahap, aku udah bisa aerobik 30 menit dalam sekali sesi gitu. Jadi menurutku itu work di aku, dan beneran itu keringetnya tuh keluar semua. Kalau kalian mau coba, aku sih referensinya ke Body Fit by Bagus ya, karena gerakannya gampang tapi membakar kalorinya, aku nggak tahu istilah itu, pokoknya keluar keringetnya itu banyak banget. Itu oke banget deh. Thank you Body Fit by Bagus. Apakah aku nge-gym? Yes, tapi itu setelah 3 minggu aku menjalankan program intermittent fasting. Karena apa? Karena aku tuh sebenarnya kan insecure gitu ya, mau nge-gym di tempat gym dengan kondisi postur tubuh badan yang gede, takutnya tuh dilihat-lihatin, jadi omongan orang kayak gitu. Ternyata enggak. Setelah aku beranikan itu, ngumpulin niatnya tuh bener-bener nge-gym nggak, bodo amat, nge-gym dah. Akhirnya aku daftar, dan itu 1 bulannya itu membernya 70.000 di sini. Dan setelah aku join, ya is okay. Ternyata semua itu hanya ada di pikiranku aja. Itu nggak masuk sama sekali kayak yang aku pikirkan. Ternyata orang-orang gym tuh supporting banget, dan aku seneng. Olahraga yang aku lakuin ini sekarang udah jadi kebiasaan, dan kalau ditinggalin tuh rasanya sayang banget gitu loh. Kayak udah menjadi habit. Beralih ke tips konsisten. Ini yang aku alami. Aku mau cerita ke kalian semuanya. Jadi konsisten yang aku alamin ini caranya adalah ketika aku melakukan program diet dan itu ada hasilnya, misal di 1 minggu ini aku udah ada hasilnya turun misal 0,5 kilo atau 1 kilo, ya nggak usah cheat day, lanjutin aja sampai di minggu berikutnya. Kalau minggu berikutnya ada turun lagi, lanjutin di minggu berikutnya lagi sampai itu berjalan terus. Karena apa? Kalau baru turun 0,5 kilo aja terus kita cheat day,
otomatis bakalan kebablasan kalau cheat day-nya ya kalap. Ini seminggu nih nggak makan apa-apa, nggak makan enak gitu. Sekarang nih aku udah turun, aku makan, akhirnya besoknya pas nimbang udah naik lagi, kan stres, akhirnya gagal gitu. Ya karena sayang aja gitu loh, kita udah usaha semaksimal mungkin selama 1 minggu dan itu menghasilkan turun berat badan. Ngapain ujung-ujungnya kita harus cheat day dan makan yang besok pun kita bisa makan itu kalau kita udah mendapatkan BB ideal atau mendapatkan goals kita gitu, dan dengan sewajarnya. Maka dari itu kenapa aku lebih memilih masak sendiri, jadi bisa ngatur apa yang mau kita makan untuk esok hari, jadi nggak bosen gitu ngejalanin diet, ya kan? Tips kedua, aku pakai aplikasi to-do list dan time blocking, jadi aku lebih disiplin dan time managementku juga lebih bagus dalam ngejalanin hari ini. Yang ketiga, tipsnya konsisten adalah ingat selalu apa yang menjadi tujuan utama kamu diet. Aku sih nggak munafik ya, aku tujuan utama itu bukan buat sehat, karena kalau sehat pun aku sekarang masih sehat gitu loh. Cuman yang paling besar adalah karena aku sakit hati, jadi aku nggak mau lagi ngerasain itu. Sakit hati karena apa? Banyak. Ada omongan orang, terus ada aku melihat baju yang bagus tapi nggak muat di badan aku, itu kayak sakit hati gitu. Kenapa dia bisa, aku enggak? Kenapa dia ada ukurannya sedangkan ukuranku nggak ada? Dan aku nggak mau itu. Konsisten yang keempat adalah niat kalian. Kalian diet ini ya benar-benar diet apa enggak? Kalau enggak ya nggak usah dipaksa gitu loh. Kalau benar-benar niat ya harus dipaksa. Pokoknya segala sesuatu, usaha sekecil apapun itu bakalan menghasilkan. Part terakhir, efek diet intermittent fasting. Yang aku alami saat ini adalah aku ngerasa lebih fresh, lebih positive vibes, lebih fokus, lebih seger, lebih nggak cepet lapar, lebih apalagi ya, pokoknya lebih enteng dalam ngejalanin apapun. Jadi pikirannya tuh selalu positif dan jerawatku udah mulai nggak ada. Kemarin sebelum diet itu beruntusan banyak banget. Terus kulitku juga kayaknya udah terregenerasi dengan baik, udah nggak kering lagi. Oke, itu tadi adalah pengalamanku menjalankan diet intermittent fasting selama 1 bulan. Dan buat kalian teman-teman semua yang pengen join di grup, kalian bisa DM aku di Instagram Iki Selamat Iki. Nah, nanti bakalan aku kasih linknya untuk gabung di grup WhatsApp di SRR. Itu grup aku bikin sama teman-teman semuanya. Membernya udah ada 300 lebih. Di situ nanti ada grup lagi yang khusus untuk benar-benar melakukan program diet, namanya Store Progress. Jadi buat kalian yang pengen gabung, langsung DM ke Instagramku Iki Selamat Iki di diet santai rame-rame, itu nama grupnya. Oke, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Kalau yang nggak sampai habis berarti nggak tahu informasi grupnya. Dan kemungkinan nanti kedepannya aku bakalan bikin video tentang a diet in my life, sama di konten TikTok aku. Oke, sampai jumpa. Semoga buat kalian yang diet bisa berhasil menjalankannya. Apapun dietnya itu, kalau kalian menjalankannya dengan benar, nyaman, itu bisa berjangka panjang. Oke? Ingat itu. Bye.